kita akan belajar tentang IPA, materi selanjutnya setelah besaran dan satuan, yaitu klasifikasi benda. Untuk selanjutnya silahkan lihat video pembelajaran berikut ini. Halo teman-teman, hari ini kita akan mempelajari materi IPA tentang klasifikasi benda. Kemarin kita sudah mempelajari tentang besaran dan satuan, sekarang kita akan belajar tentang klasifikasi benda. Tentang makhluk hidup. Nah, yang kita pelajari di sini yang pertama makhluk hidup dan benda mati, kemudian ada ciri-ciri makhluk hidup dan klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama ada perbedaan benda mati dan makhluk hidup. Coba teman-teman tebak, apa perbedaan kita dengan benda mati? Di sini ada disebutkan tiga perbedaannya. Makhluk hidup dapat bergerak, sedangkan benda mati tidak dapat bergerak. Memerlukan makanan dan tumbuh merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup juga, sedangkan untuk benda mati tidak. Kemudian dapat berkembang biak. Makhluk hidup dapat berkembang biak, sedangkan benda mati tidak dapat berkembang biak. Kemudian selanjutnya ada persamaan benda mati dan makhluk hidup. Persamaannya sama-sama memiliki massa, menempati ruang, dan memiliki bentuk. Yang selanjutnya ciri-ciri makhluk hidup. Di sini ada 8 ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama memiliki organisasi tingkat sel. Jadi makhluk hidup itu tersusun dari sel, satu sel atau banyak sel. Sel itu unit terkecil penyusun dari organ, entah itu hewan, tumbuhan, ataupun manusia. Kemudian membutuhkan makanan untuk tumbuh dan berkembang serta mengatur metabolisme tubuh juga. Jadi kita membutuhkan makanan untuk nutrisi kita, untuk tumbuh kita. Kemudian bernafas dan respirasi, menunjukkan proses respirasi. Nah, gimana cara membuktikan proses respirasi ini? Coba teman-teman bernafas di antara cermin atau kaca. Hembuskan nafas itu di cermin atau kaca. Kemudian akan ada seperti embun, atau uap air. Nah, itu tandanya kita bernafas dengan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Yang kita keluarkan dan ada di kaca ataupun cermin itu merupakan karbon dioksida dan uap air yang hasil dari respirasi kita. Kemudian ada pertumbuhan. Pertumbuhan di sini sifatnya permanen atau tidak balik atau irreversible. Jadi kalau kita seperti manusia, kita tumbuh dari kecil hingga ke dewasa. Tidak bisa berbalik dari dewasa kembali kecil, tidak bisa. Itu namanya pertumbuhan. Kemudian mengeluarkan zat sisa atau ekskresi, terjadi pengeluaran zat sisa. Kalau kita ya seperti buang air kecil atau buang air besar, itu merupakan ekskresi. Untuk hewan pun juga sama. Yang selanjutnya ada berkembang biak atau bereproduksi. Jadi manusia, hewan, tumbuhan juga berkembang biak dengan cara bereproduksi, meskipun reproduksinya berbeda-beda. Ada yang beranak, ada yang bertelur, ada yang menggunakan spora, atau ada yang menggunakan biji juga. Kemudian respon terhadap rangsang atau iritabilitas, menunjukkan respon. Nah, di sini teman-teman pernah lihat putri malu. Nah, kalau teman-teman melihat putri malu kemudian menyentuhnya, maka respon si putri malu itu dia akan menangkupkan daunnya. Nah, itu respon terhadap rangsang. Kemudian apabila kita terkena atau terpapar sinar matahari, kita akan memiliki respon untuk menutupi bagian mata, ya kan? Nah, itu namanya respon terhadap rangsang atau iritabilitas. Kemudian siklus hidup, dimulai dari lahir, tumbuh, bereproduksi hingga mati. Setiap makhluk hidup memiliki siklus hidup, entah itu tumbuhan, hewan, ataupun manusia itu sendiri. Nah, berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup tadi, ini salah satu contohnya, yaitu memiliki organisasi tingkat sel. Di sini ada
Potongan melintang dari sel bawang merah kemudian dilihat di mikroskop, hasilnya seperti ini. Setiap persegi, sebenarnya ini bukan persegi ya, setiap di sini itu satu sel, ini juga satu sel, terus ini juga satu sel. Nah, yang merah-merah ini namanya membran inti, membran inti sel. Di sini membran inti sel. Nah, ada juga yang pada manusia. Ini sel epitel mulut. Sel epitel mulut seperti ini, bentuknya seperti lingkaran ya. Kemudian di tengahnya juga ada membran inti sel. Membran inti sel seperti ini. Ini dilakukan di bawah mikroskop dengan perbesaran tertentu, jadi bisa terlihat dengan jelas selnya seperti apa. Jadi fungsinya mikroskop itu untuk melihat bagian terkecil dari organ makhluk hidup seperti ini. Nah, selanjutnya klasifikasi makhluk hidup. Karena makhluk hidup itu ada banyak, ada tumbuhan, hewan, manusia juga, maka perlu adanya klasifikasi atau pengelompokan. Di sini proses mengelompokkan organisme berdasarkan perbedaan dan persamaan. Nah, ada berbagai pendapat klasifikasi menurut para ahli biologi di sini. Yang kita gunakan adalah pendapat menurut Whittaker. Whittaker itu ada dua, prokariota dan eukariota. Prokariota itu dia tidak memiliki membran inti sel. Jadi yang kita lihat tadi, dia di sel bawang merah dan sel epitel mulut ada membran intinya. Nah, sedangkan untuk prokariota ini tidak memiliki membran inti sel. Kemudian eukariota ini dia memiliki membran inti sel. Jadi untuk bawang merah dan mulut dan kita, bawang merah, tumbuhan dan kita itu termasuk dalam eukariota. Sedangkan untuk prokariota itu ada kingdom Monera. Untuk eukariota ada kingdom Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Nah, kemudian dalam klasifikasi itu ada juga yang namanya takson atau taksa, tingkatan kelompok dalam sistem klasifikasi. Di sini ada takson hewan dan tumbuhan, yang membedakan hanya pada filum dan divisinya saja, sedangkan untuk ke bawahnya sama. Jadi ini tingkatan dari tertinggi hingga terendah. Dari kingdom, filum, kelas, ordo, family, genus, spesies, kemudian kingdom, divisi, kelas, ordo, family, genus, spesies. Sama ya, hanya perbedaannya di filum dan divisi. Nanti akan dijelaskan bagaimana cara penulisan kingdom dan lain sebagainya hingga ke spesies. Oke, lanjut. Nah, di sini ada kingdom dan filum. Kingdom merupakan tingkat takson tertinggi dengan jumlah anggota takson terbesar. Organisme pada bumi dikelompokkan menjadi beberapa kingdom, antara lain Animalia, Plantae, kingdom Fungi, Monera, dan Protista. Untuk yang filum itu digunakan pada hewan, terdiri dari beberapa filum, yaitu filum Chordata, Echinodermata, dan Platyhelminthes. Selanjutnya di sini ada divisi yang digunakan untuk nama tumbuhan dengan akhiran pita. Contohnya di sini ada Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Untuk kelas, anggota kelas pada setiap filum divisi dikelompokkan lagi berdasarkan persamaan tertentu dengan menggunakan akhiran Edone, Opsida, dan Pisce. Nah, ini untuk penulisannya sampai kelas dulu. Untuk teman-teman nanti akan untuk lebih memahami lagi, silahkan membaca buku IPA-nya di bab 2 tentang klasifikasi benda. Untuk tugasnya silahkan nanti lihat di video selanjutnya. Terima kasih. Nah, setelah teman-teman melihat video pembelajaran tadi, ada tugas untuk teman-teman semua. Tugasnya ada dua, yaitu tugas praktikum kegiatan 1.1 dan praktikum kegiatan 2.4. Nah, untuk tugas praktikum kegiatan 1.1, teman-teman siapkan 5 benda. Nah,
Di sini Miss Nurul ada 2 benda, buku dan pensil. Kemudian teman-teman ukur dengan menggunakan penggaris untuk satuan baku dan dengan jengkal tangan untuk satuan tidak baku. Jadi tinggal diukur saja seperti ini. Ini untuk yang satuan baku ya, menggunakan penggaris dengan satuan cm. Untuk yang tidak baku, teman-teman bisa menggunakan jengkal tangan seperti ini. Nanti ditulis ya berapa jengkal seperti itu. Nah, nanti dibuat tabel dan hasil pengamatannya. Cari 5 benda sesuai yang ada di rumah teman-teman semua. Untuk praktikum kegiatan 2.4, teman-teman siapkan air, kemudian ada sedotan dan jeruk nipis. Kemudian teman-teman campurkan jeruk nipisnya ke dalam air. Setelah itu teman-teman menghembuskan nafas di sini. Kemudian teman-teman lihat apa yang terjadi dengan air jeruk nipis ini. Setelah melihat video pembelajaran tadi, diharapkan teman-teman sudah paham tentang benda hidup dan makhluk hidup, benda tak hidup dan makhluk hidup. Sekian dari Miss Nurul, terima kasih.